Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Dr. Andes Kamali, selaku Guru Pembimbing Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, saya Intan Ayuni dari kelas 12 MIPA 5, nomor absen 10. Jadi pada video kali ini, saya akan mereview, mengkaji, dan menganalisis sebuah novel yang berjudul Roro Mendut, karya Yusuf Bilyarta Mangunwijaya atau YB Mangunwijaya. Novel Roro Mendut merupakan novel pertama dari trilogi Roro Mendut mahakarya YB Mangunwijaya. Sebuah narasi yang tidak hanya mengisahkan tumpang tindih hidup manusia, juga dengan apik menyinggung sejarah tanah Jawa, keberanian perempuan, dan protes atas ketidakadilan. Novel Roro Mendut merupakan novel bernuansa sejarah yang mengisahkan tentang percintaan dan perjuangan seorang gadis dalam melawan ketidakadilan yang terjadi dalam hidupnya. Novel ini mengisahkan tentang seorang gadis bernama Mendut yang menolak untuk menjadi istri seorang panglima besar, yaitu Tumenggung Wiraguna, demi cintanya terhadap Rana Citra, seorang pemuda dari Pekalongan, anak tunggal janda kaya raya Nyai Singabarong. Jadi pada awalnya Roro Mendut hanyalah seorang gadis biasa yang tinggal bersama paman dan bibinya di pantai kampung nelayan Teluk Cikal. Hingga suatu hari datanglah sekelompok serdadu yang menyampaikan pesan dari Adipati Pragola, Adipati wilayah Pati yang membelot dari kerajaan Mataram. Adipati Pragola telah berkenan dan jatuh hati terhadap Mendut dan berkehendak untuk menjadikan Mendut sebagai selirnya. Singkat kata, diboyonglah Mendut ke Puri Kadipaten Pati, kediaman Adipati Pragola. Di puri tersebut, Roro Mendut diasuh oleh dua dayang, yaitu Ni Semangka dan Genduk Duku. Belum resmi Mendut diangkat menjadi selir, terdengarlah kabar bahwa Adipati Pragola telah tewas dalam perang melawan kerajaan Mataram yang dipimpin oleh seorang panglima, yaitu Tumenggung Wiraguna. Atas perintah Sri Baginda, Tumenggung Wiraguna kemudian menyerang Puri Kadipaten Pati untuk membawa harta rampasan dan memboyong putri-putri kerajaan termasuk Roro Mendut. Saat itulah pertemuan pertama antara Tumenggung Wiraguna dan Roro Mendut terjadi. Ketika pertama kali melihat Roro Mendut, Tumenggung Wiraguna langsung jatuh cinta terhadap kecantikan dan keberanian Roro Mendut melawan prajurit Mataram yang hendak membawanya untuk dibawa ke Mataram. Namun walaupun Roro Mendut sudah berusaha untuk memberontak dan kabur, tetap saja Roro Mendut akhirnya berhasil dibawa ke Mataram dengan kedua dayangnya, yaitu Ni Semangka dan Genduk Duku. Atas kemenangan melawan Pati, Sri Baginda menghadiahkan Tumenggung Wiraguna 4 orang gadis untuk dijadikan selir. Namun karena Tumenggung Wiraguna sudah terlanjur jatuh cinta kepada Roro Mendut, dia hanya memilih satu gadis saja, yaitu Roro Mendut. Tetapi ternyata Roro Mendut menolak untuk menjadi selirnya Tumenggung Wiraguna. Saat mendengar penolakan dari Roro Mendut, Tumenggung Wiraguna marah besar. Secara dirinya kan panglima besar, kok berani sekali putri boyongan seperti Roro Mendut menolak cinta seorang panglima. Akhirnya dengan berbagai cara, Tumenggung Wiraguna berusaha untuk menekan Roro Mendut agar mau menjadi selirnya. Tumenggung Wiraguna mewajibkan Roro Mendut untuk membayar pajak dari yang awalnya 3 real hingga membengkak menjadi 20 real setiap harinya. Tetapi Roro Mendut tidak kehabisan akal. Untuk membayar pajak tersebut, dia berusaha dengan berjualan rokok di pasar bersama dengan kedua dayangnya, yaitu Ni Semangka dan Genduk Duku. Nah, kan Roro Mendut sudah terkenal akan kecantikannya ya. Jadi usaha penjualan rokok tersebut sukses besar sehingga Roro Mendut mampu untuk membayar pajak. Hingga suatu hari saat Roro Mendut sedang berjualan rokok di pasar, tak disangka dia malah bertemu dengan Rana Citra, sang pujaan hati. Karena mereka masih saling mencintai, setiap hari ketika Mendut berjualan rokok, mereka akan bertemu secara diam-diam dan saling bertukar pesan melalui dayang-dayangnya serta bawahannya. Sampai pada akhirnya Roro Mendut dan Rana Citra memutuskan untuk kabur melarikan diri dari Mataram. Saat mengetahui Roro Mendut dan Rana Citra telah kabur, Tumenggung Wiraguna marah besar
Dia memerintahkan pasukannya untuk mencari dan menangkap Roro Mendut dengan Pranacitra dimanapun. Hingga pelarian Roro Mendut dan Pranacitra terhenti saat mereka tertangkap di pantai selatan. Saat itu terjadilah pertempuran sengit antara Tumenggung Wiraguna dan Pranacitra. Dan karena pada dasarnya Pranacitra tidak terlatih dalam hal berperang, dia kalah dalam pertempuran tersebut dan tewas. Sementara itu, Roro Mendut yang berusaha untuk melindungi kekasihnya tidak sengaja tertusuk jantungnya oleh keris Tumenggung Wiraguna hingga akhirnya Roro Mendut juga tewas. Nah, itulah akhir tragis dari kisah cinta antara Roro Mendut dan Pranacitra.